Halo Sobat Wuling, kembali di Deri Mustika Channel. Kali ini kita akan melihat kesaksian seorang pemilik Wuling Alphas EX. Kita lihat apa saja scene yang akan beliau ceritakan mengenai mobilnya. Yuk tonton videonya sampai habis ya. Tapi sebelumnya, boleh bantu Deri untuk klik tombol subscribe-nya dahulu ya Sobat. Kebetulan ada waktu, saat ini saya ingin mereview penggunaan mobil Wuling Alphas versi EX terbaru. Dan 175 tangan masih bisa mencapai dan cukuplah dengan tidak perlu sistem teleskopik. Fungsinya juga bisa dikatakan cukup lengkap dengan bagian
Termasuk kalau kita lihat bagian sini, ini tinggal pencet saja. Ya, ini karena belum jalan jadi tidak bisa. Jadi ini menyangkut kecepatan yang kita bisa atur maupun juga lane keep ya, mengatur supaya mobil kita itu di jalur yang tepat. Tidak dinyalakan pun kalau kita dalam kecepatan 60 km per jam atau ke atas. Ketika kita pindah jalur tanpa kita menggunakan lighting atau rating ya, itu langsung berbunyi memberikan peringatan, dan itu sesuatu yang sangat bagus menurut saya untuk membuat kita tetap waspada dan berjalan sebagaimana mestinya, dan itu sesuatu yang baik. Jadi sekali lagi, secara umum penggunaan Wuling Alphest ini sangat nyaman untuk disetir, dan saya sudah nyetir bukan hanya jarak dekat, sampai luar kota antara Jawa dan Bali, cukup enak setirnya. Dan yang lebih mantap lagi adalah fungsinya di sini. Kalau kita perhatikan, itu semua auto ya, jendelanya dengan menggunakan auto, sehingga itu akan sangat menolong. Kemudian pada bagian ini kalau kita melihat di sini perubahan giginya, baik dari parkir, mundur, N, ini D. Nah, sebelah kanan D ini kalau kita perhatikan, itulah yang disebut manual ya, maupun di bawahnya S atau seringkali disebut speed. Nah, seringkali orang mengeluh begini, wah, Wuling ini kok tarikannya kurang ya. Ya, namanya juga pakai sistem CVT ya, selalu punya tarikan seperti itu, harus ada delay sedikit. Namun sebenarnya kalau saya keluar kota, khususnya untuk nyalip mobil-mobil lain, bagi saya sih tinggal kita mengerti mobil kita sendiri, bagaimana juga kita mengerti situasi kapan kita harus nyalip mobil lain dan mengambil waktu yang tepat. Namun kalau kita seandainya merasa kurang, bisa menggunakan S ini, tapi saya lebih senang menggunakan yang gigi manual. Apalagi pada waktu tanjakan atau turunan, itu sangat menolong sekali ya. Kalau menggunakan gigi otomatis yang D, itu mungkin akan membuat kita agak berat kalau naik atau turun pun meluncur begitu. Gunakan gigi S, atau lebih baik juga gunakan gigi yang manual, itu bisa kita jalankan, dan menurut saya cukup enak juga ya. Jadi sejauh ini sekali lagi cukup baik, dan saya cukup puas setelah 2 bulan lebih menggunakan Wuling. Bensin bisa irit, dan juga luas daripada mobil ini juga cukup untuk kita bisa mengemudikan dengan lega, maupun penumpang di sebelah yang nyetir maupun di belakang cukup baik. Sementara itu saja yang saya bisa review, dan saya boleh katakan sejauh ini Wuling Alphest jempol, walaupun ada beberapa fitur yang masih perlu diperbaiki. Nah, ayo. Oke sobat, begitu saja review penggunaan Wuling Alphest tipe EX selama 2 bulan lebih. Semoga ini memberikan inspirasi dan juga memberikan sebagai satu pertimbangan bagi rekan-rekan yang ingin membeli Wuling Alphest. Jadi kesimpulannya, bagi saya secara overall saya cukup puas, dan juga menggunakan ini untuk kepentingan harian cukup baik. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.